Ceritanya siapa ceritanya? Zulkarnain. Zulkarnain. Fitnahnya fitnah apa? Kekuasaan. Fitnahnya fitnah kekuasaan. Ini relevan nggak nih dengan ibu-ibu bicara tentang kekuasaan? Nyambung apa nggak nih dengan kita? Apa nyambungnya? Ibu penguasa bukan? Penguasa di mana, Bu? Benar. Dan ini berat, Bu. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab dengan yang dipimpin. Hierarki kepemimpinan dalam hadis, Bu. Wah, ini luar biasa. Saya dulu pertama tahu itu sampai takjub begitu ya. Hierarki kepemimpinan itu 3 apa 4, jadi lupa. Yang pertama apa disebutkan? Yang pertama itu khalifah, al-imam. Ya, imam. Jadi kalau Islam ini sudah tegak, pemimpinan tertingginya itu adalah pemimpinan imam. Imam itu khalifah, Bu. Setelah bicara tentang tatanan itu bukan negara, itu lebih besar lagi dari negara ya, kekhilafahan. Hierarki kepemimpinan yang kedua langsung turun ke siapa? Laki-laki, Bu, pemimpin di rumah tangga. Jadi nggak masuk nih pimpinan negara, nggak masuk pimpinan organisasi, nggak masuk pimpinan, ya nggak masuk, langsung ke az-zauj. Berarti yang diakui sama Allah itu institusi ya yang terpenting nih ya setelah kekhilafahan adalah keluarga. Kenapa, Bu? Karena asas rumah tangga itu adalah asas. Bagaimana rumah tangga kita, seperti itulah masyarakat, kan gitu. Nah, setelah suami apa? Istri. Habis istri siapa, Bu? Ada satu lagi, bukan anak-anak, Bu. Khadim. Ya, itu yang kita amanahi itu. Yang ingin saya sampaikan di sini berarti ini kan kita bukan laki-laki ya, kita perempuan. Berarti memang inilah kepemimpinan itu. Dan banyak nggak ibu-ibu kita nih yang kena fitnah dengan kepemimpinan dia di rumah tangganya? Banyak nggak? Maksudnya apa? Bagaimana? Maksudnya di situ yang dia abai, yang dia tidak menjalankan tugas dia sebagai ya pemimpin di rumah tangga. Karena rumah tangga itu termasuk nanti yang paling berat ke siapa? Ke suami, tanggung jawab kita terbesar, atau ke anak? Sebenarnya sama beratnya. Tapi yang biasanya kita mungkin tidak sungguh-sungguh menjalankan kepemimpinan itu adalah kepemimpinan kita kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita tidak menjalankan tugas kepemimpinan kita bagi anak-anak, itu namanya kita kena fitnah dengan kepemimpinan kita. Anaknya dibiarin, anaknya tidak dibimbing, anaknya tidak diberikan hak yang seharusnya. Apa hak anak kita, Bu? Kalau Umar bin Khattab pernah mengatakan 3, Bu. Yang pertama, dicarikan ibu. Ini kepada laki-laki ya. Berarti masuk nggak dicarikan bapak yang baik? Masuk nggak? Masuklah, masuk aja. Tapi kita memilihnya lebih pada memilih pasif kalau perempuan kan gitu ya. Jadi gini, jadi kita memikirkan ini dalam dunia penting sekali, Bu. Ketika kita memilih pasangan, itu sebenarnya kita sedang memilih sosok bapak ya buat anak. Nah, terutama sebenarnya memang kajiannya untuk laki-laki. Laki-laki memilih sosok ibu, atau dia sedang melihat sosok anaknya bagaimana, itu dilihat di istri. Ibu ada yang kepingin anaknya dengan begini, ya itu nanti lihatnya di ibunya gitu loh. Jadi sangat menentukan sekali. Oke? Kemudian apa? Yang kedua, diberi nama yang baik. Yang ketiga, Bu, diajarkan Quran, Bu. Itu hak anak. Diajarkan Al-Quran. Makanya tadi itu ceritanya kan ketika seorang bapak mau melaporkan anaknya yang durhaka. Anaknya bilang tunggu dulu. Saya mau nanya dulu, saya punya hak enggak nih sebagai anak? Dikasih tahu haknya 3. Dia bilang enggak 3 pun ini ya. Ibu saya Majusi, nama saya Ju'lah, dan tidak satu huruf pun aku diajarkan oleh orang tuaku Al-Quran. Kata Umar, wahai bapak, kalau begitu kamu lebih dulu durhaka sama anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Jadi ada namanya orang tua durhaka, ada, Bu ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Nah, kalau kita mengacu kepada 3 hal ini tadi, ini ngajar Quran itu jadi haknya anak. Sudah, Bu? Kalau kita tidak memberikan hak ini kepada anak, berarti kita kena fitnah. Kaitannya kalau dengan ini,
kaitannya dengan fitnah kekuasaan, ya berarti maksudnya kena fitnah kekuasaan di situ kita nggak becus dengan kepemimpinan kita. Hati-hati Bu, ya kalau kita ini ibu-ibu lagi sekarang nih banyaknya keluar rumah aja gitu loh, ya banyaknya banyak acara saja, banyaknya kegiatan saja nih. Kemudian anaknya nggak sungguh-sungguh gitu loh, tidak kita sediakan waktu yang memang kewajibannya kita nggak jalankan, itu kita kena fitnah dengan kekuasaan. Ya berarti caranya bagaimana nih? Caranya yang dikasih di dalam Quran surat Al-Kahfi ini ada banyak cara juga nih supaya kita tidak kena fitnah. Di antaranya ya, saya lupa ingat, di antaranya yang dilakukan oleh siapa? Zulkarnain. Kok Zainal ya? Siapa ya Zainal ya? Di antara yang dilakukan kan beliau pergi ke satu tempat yang nggak ngerti bahasa, nggak bisa komunikasi, itu nggak bisa karena bahasanya nggak paham. Sudah Bu? Tapi dengan cara bagaimana akhirnya mereka bisa komunikasi. Dan saya melihat yang terjadi antara gap kita orang tua dengan anak itu nggak ketemu di dalam komunikasi Bu. Dalam bahasa. Mungkin kita ngomong tapi bahasa aja tuh udah beda, yang dibahas tuh beda gitu loh. Jadi nggak nyambung komunikasi ibu dengan anak tuh, nggak nyambung. Atau kalau kita ngomong gitu loh, anaknya itu dia heran nih mama ngomong apa sih gitu loh. Padahal ibunya udah ngomong panjang lebar ya, anaknya bengong aja kayak gini. Gitu ya, maunya apa sih loh. Jadi Zainal lagi. Zulkarnain. Ini bawaannya sudah agak error nih Bu, sudah mau liburan. Alasan aja. Ya, jadi harus bisa itu satu, ya bahasa. Saya dulu suka cerita Bu, yang bahasa yang terbalik itu, yang kalau kita baca gini nggak bisa. Gimana caranya kalau mau bacanya? Ditaruh ke cermin gini baru kebaca. Saya juga ya Allah, dulu saya pernah baca Bu ya. Seorang anak kecil zamannya masih belum ada smartphone, masih HP-an. Seorang anak SMP habis SMS-an sama temannya tertidur di sebelah ibunya, ya masih SMP. Ibunya buka HP-nya, bahasanya bahasa alay Bu, dia SMS sama temannya. Nah ini ibunya pintar, bisa komunikasi. Ditaruh ke cermin gini terbaca. Terima kasih manis sudah mau mencoba. Sakitnya nggak lama kan? Besok kita lakukan lagi ya. Aku bawakan pengamannya. Anak SMP Bu, SMS-nya masih kayak gitu. Ini kita kalau kita nggak nyambung itu kita kalah. Kita diajarkan sudah oleh Zulkarnain ini. Alhamdulillah nggak salah lagi. Ya untuk kemudian tidak terjadi gaps bahasa, bisa menjalin komunikasi, bisa nyambung dan bisa menjalankan komunikasi itu sendiri. Satu lagi yang dilakukan oleh Zulkarnain Bu, kerja keras. Iya kan? Kerja keras bikin tembok itu. Bikin tembok yang menghalangi, ya, kemudian besi itu dilelehkan, nggak mungkin bisa Bu. Jadi kerja keras. Nah kita sekarang dengan kepemimpinan kita kerja keras apa enggak? Jangan cuma slogannya saja, kerja. Ya nggak apa-apa, slogannya itu juga harus kita pakai. Itu slogan bagus, ya harus kita pakai di dalam rumah tangga kita Bu. Kita sebagai pemimpin nggak bisa kalau kita tidak tekad kerja keras ya. Saya satu lagi nih sebagai penutup ya. Ini sering saya sampaikan di sekolah ibu Bu. Di situ kan ada hadis cukup seorang itu dikatakan pendosa kalau dia menyia-nyiakan apa yang diamanahi kepadanya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan apa yang diamanahi udah cukup sama Allah, ini orang pendosa gitu loh. Jadi nggak harus mencuri dulu dia, nggak harus zina dulu gitu maksudnya. Paham ya? Jadi kapan seorang itu dikatakan pendosa? Kalau menyia-nyiakan apa yang diamanahkan. Nah bahayanya tuh setelah itu perkataan ulama. Tidak ada menyia-nyiakan yang lebih besar. Tidak ada penyanyian orang tua kepada anak yang lebih besar. Kalau dia tidak isi hati dan akal anaknya. Nah, ulama mengatakan kalau begitu seharusnya kita tidak menyia-nyiakan menit-menit anak-anak kita, kecuali anak-anak kita semakin kenal sama Allah gitu loh. Kecuali dia semakin paham gitu loh, semakin kenal dengan Allah dan semakin paham apa kewajiban dia kepada Allah.
Itu baru namanya kita tidak menyia-nyiakan anak kita. Saya yakin ibu-ibu kalau dibilang nyanyain anaknya pasti nggak mau kan? Semuanya sergap ngasih makan, sergap beliin baju, sergap nyekolahin segala macam. Tapi ternyata menyia-nyiakan, tidak ada menyia-nyiakan yang lebih besar selain menyia-nyiakan hati dan akal anak nggak diisi gitu loh. Diisi pakai apa hati dan akal anak kita? Dengan ilmu, Bu, dengan agama, dengan dia kita kenalkan Allah. Kita ajak dialog, kita ajak diskusi, kita ajak bicara, kita masukkan nilai. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan kepemimpinan ya. Jadi memang kalau kita ini ibu-ibu, kita bicara ya kepemimpinan kita itu di rumah kita, kepada suami dan terutama lagi kepada anak-anak. Ya, bagaimana tadi supaya kita tidak kena fitnah dengan kepemimpinan ini? Apa yang harus dilakukan? Bahasanya harus nyambung, komunikasi itu harus nyambung. Sebagaimana Zulkarnain ya bisa. Kita jangan-jangan nggak paham nih dunia anak kita sekarang seperti apa sih gitu loh. Yang mereka rasakan itu sekarang apa sih gitu loh. Yang mereka takutkan itu apa. Yang mereka butuhkan itu apa. Jangan-jangan kita nggak tahu. Dan harus kerja keras. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Kita baca Quran surah Al-Kahfi ini mengingatkan kita. Ya, oh ini kita kalau kita nggak sungguh-sungguh nanti kita kena fitnah. Ya, ada fitnah kepemimpinan atau kekuasaan. Kita sebagai orang tua di rumah tangga kita perempuan lah yang masuk dalam hierarki kepemimpinan yang diakui ya dalam agama kita.